Baik, selamat pagi kepada kita sekalian. Pada pagi ini kita tiba pada Yesaya pasal yang ke-45 hingga 48. Kalau kita pelajari kitab Yesaya pasal 45 sampai 48, tentunya tidak luput dari hubungannya dengan pasal sebelumnya. Dan saya ingin mengkritisi sedikit tentang pasal 43 dan pasal 44 yang sebenarnya menjadi dasar dari pengertian kita untuk mengerti pasal 45 hingga 48. Izinkan kita buka sejenak pasal 43 ayat yang pertama. Firman Allah mengatakan, "Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Di Yesaya pasal 43 ayat 1 ada sebuah penegasan bahwa Israel itu milik Tuhan. Lalu ada penegasan di sana, tetapi begini firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, pangkat yang berfirman adalah pencipta. Saya ingin garis bawahi sekali lagi, di pasal 43 ayat 1, tetapi sekarang begini firman Tuhan, artinya memang Tuhan yang bicara, yang menciptakan engkau, artinya pangkat dari yang bicara adalah pencipta. Lalu ada tanda kutip, ada kalimat langsung dari orang yang bicara mengatakan, jangan takut, aku yang menebus engkau. Tentunya kita tahu yang menebus kita adalah Yesus. Itu terungkap dalam Yesaya 44 ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, firman yang berfirman Tuhan, penebusmu, artinya pangkat dari yang ngomong adalah penebus. Yang membentuk engkau sejak kandungan, ada tanda kutip, itu artinya kalimat langsung dari orang yang bicara, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri, membentangkan langit, menghamparkan bumi, siapa yang mendampingi aku. Maka di pasal 43 ayat 1 dan pasal 44 ayat ke-24 adalah penegasan yang sama. Orang yang menciptakan dan orang yang menebus adalah pribadi Yesus Kristus. Apa yang ingin saya katakan bahwa kalau kita baca mulai pasal yang ke-40, maka ada judul tentang keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Itu mulai pasal 40 sampai 48, artinya diakhiri hari ini. Jadi tema dari 40 sampai 48, 8 pasal atau 9 pasal itu adalah tentang keselamatan. Dan inti keselamatan itu ada dalam Yesaya 43 ayat 1 dan Yesaya 44 ayat yang ke-24. Sedang berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Sedang bicara tentang juru selamat. Saya ingin membayangkan saudara bagaimana Israel, kalau kita jadi Israel, sudah diberitahu bahwa ini loh keselamatanmu. Ini loh Yesus. Ini loh pribadi yang akan menyelamatkan kamu dalam pembuangan. Bahkan jauh sebelum itu terjadi, Yesaya sudah mengamarkannya, tapi mereka terlalu sombong. Dan itu tercermin dalam pasal 45. Akhirnya Kores dipakai Tuhan. Kores dipakai Tuhan untuk mengingatkan Israel yang begitu sombong. Israel yang tadinya begitu hebat, merasa bahwa Tuhanku Tuhan yang luar biasa. Tapi setelah mereka hidup aman, hidup dengan hedon yang luar biasa, mereka melupakan Tuhan. Bahkan gantinya menyembah Tuhan, mereka menyembah berhala. Itulah sebabnya firman ini hadir untuk mengingatkan kembali saat mereka di pembuangan. Kalau kamu mau berbalik, kamu mau bertobat, maka keselamatan menjadi milikmu. Ya, saya amalkan 9 pasal, mulai pasal 40 hingga pasal yang ke-48. Dan yang menarik di pasal 46 ayat yang keempat, kembali Allah memberikan jaminan. Tadi di pasal 43 dan pasal 44 mengatakan jangan takut, itu jaminan. Itu garansi dari Tuhan, si pemilik daripada Israel. Dan di pasal 46 ayat 2 mengatakan sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saya pikir kalau kita dengar janji ini, harusnya sebagai umat-umat Allah kita nggak lagi memungkiri kepercayaan kita kepada Tuhan. Belajar dari Israel, maka Israel terlalu naif untuk menyembah Allahnya. Dia terlalu sombong sehingga akhirnya lupa dengan Tuhannya. Padahal Tuhan bilang,
Aku ini Tuhanmu, sampai putih rambutmu pun tetap Tuhanmu. Bahkan aku akan menggendong kamu, bahkan aku telah melakukannya dan janjinya akan menggendong kamu terus. Dan akan memberikan keselamatan. Nah, kesombongan Israel lah yang membuat akhirnya mereka dibuang. Tetapi hebatnya Allah kita. Kita bangga dengan Tuhan kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Di sisi lain di ayat pertama pasal 1 ayat 18 Tuhan bilang meskipun dosamu merah seperti kermisi, merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba dan salju. Ini hebat. Maka ditekankan kembali di pasal 46 ayat 2. Sampai putih rambutmu. Inilah jaminan. Dan saya pikir kalau kita dapat jaminan seperti ini, garansi seharusnya lah kita tidak lagi menyangkal Tuhan. Kita tidak menyembah Tuhan. Harusnya kita tetap menyembah Tuhan. Dan di pasal 47 saudara ada satu kesimpulan Tuhan. Tuhan bilang begini pada ayat yang ke-6. Aku tadinya murka terhadap umatku. Menajiskan milik pusakaku. Kenapa? Karena dibuang. Yerusalem diangkut ke Babel. Israel diangkut ke tanah Asyur. Menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka. Bahkan sangat memberatkanku kepada orang tua. Katamu yang tadinya. Untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Jadi Babelonia merasa bahwa waktu dia kepala dari emas. Merasa paling hebat seluruh negeri, seluruh dunia. Dan Tuhan menghukum Babel oleh karena kesombongannya. Dia rasa sudah dipakai Tuhan, lalu dia bebas menindas umat Tuhan. Dan Tuhan ternyata marah, hebat sekali. Saat Tuhan mengatakan, bukan Tuhan, Daud mengatakan bahwa kita ini adalah biji matanya. Artinya kalau biji matanya berarti sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan Daud di sisi lain mengatakan berharga di mata Tuhan kematian seseorang. Artinya apa? Sekalipun umat Allah itu berdosa, sekalipun umat Allah itu melakukan kesalahan yang begitu besar. Tapi Allah masih memiliki cinta yang luar biasa. Bahkan karena melihat anaknya itu disiksa, apalagi di sini kuknya diperberat, dia merasa sayang. Padahal dia lagi marah sama anaknya, saudara. Ini hebatnya Tuhan. Dan belajar dari pengalaman Babel dan pengalaman Israel. Maka hari ini kita diingatkan di pasal yang ke-48. Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi Israel. Pada akhirnya Darius dan Kores mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem. Dan kita ingat bagaimana Nehemia pun diberikan kasih karunia luar biasa. Perjalanan 5 bulan mulai dari Babel ke Yerusalem jalan kaki. Diizinkan saudara, padahal dia seorang pegawai istana. Ini korelasinya ke arah sana. Inilah hubungan bahwa akhirnya mereka diizinkan membangun tembok Yerusalem. Membangun kembali suasana Yerusalem. Apa inti dari pekabaran kita dari pasal 45 hingga 48? Yang ada korelasi dari 40 hingga 45. Bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh itu sangat penting. Mungkin kita punya kesalahan, kita punya dosa. Mungkin juga punya dosa kesayangan. Hari ini kita diingatkan, ayo kita bertobat. Mari kita kembali menyembah Allah. Allah itu Allah yang pencemburu. Dia mau diri yang sembah. Kenapa? Dia pencipta kita. Tapi Allah selalu kasih garansi. Saat kita mau menyembah Tuhan satu-satunya Allah, saat kita mau tetap bertobat kepada Allah, maka Tuhan siapkan satu masa depan yang terindah. Dan kita tahu sejarah bahwa Yerusalem pada akhirnya terbangun kembali. Dan itu semua oleh karena Tuhan. Moga-moga pelajaran dari Israel, secara khusus dari pasal 40 hingga 48 menjadi pelajaran terpenting dan terindah dalam hidup kita. Mari kita tidak boleh sombong, kita tetap rendah hati, dan mencari waktu banyak bertobat kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan masa depan terindah untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.